Halo, masih bersama saya Yohanes dalam kuliah elemen mesin. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar untuk menggambar SN diagram, yaitu diagram yang merepresentasikan kekuatan fatigue dari material terhadap life cycle. Setelah mengikuti materi ini, diharapkan saudara bisa menggunakan SN diagram untuk menggunakan analisa kegagalan fatigue untuk umur yang ditentukan. Mari simak contoh berikut. Pada studi kasus kita kali ini, kita diminta untuk menentukan umur pakai dari shaft seperti yang ditunjukkan pada slide. Meskipun pada kasus ini beban yang diberikan bukan beban fluktuatif, namun karena putaran poros, maka bagian yang mengalami bending dari poros ini berganti terus-menerus. Sisi bagian atas yang akan mengalami tekan, sisi bagian bawah akan mengalami tegangan tarik. Dan ketika shaft berputar, maka titik-titik tersebut memiliki beban yang berganti-ganti antara tekan dan tarik. Sehingga ini dikategorikan dalam komponen yang mengalami reverse stress dengan nilai momen seperti yang ditunjukkan. Karena bebannya menjadi fluktuatif akibat putaran poros, maka analisanya harus menggunakan analisa fatigue. Dan untuk menentukan berapa lama umur pakai komponen ini, alat yang digunakan untuk mengukurnya adalah diagram SN. Kita harus memilih salah satu titik paling kritis di antara ketiga titik B, C, dan D untuk digambarkan dan dicari nilai umur pakainya pada kurva SN diagram. Mari kita lanjutkan pembahasan dengan lebih teliti pada bagian berikut. Kurva SN adalah kurva yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara kekuatan fatigue dengan umur pakai komponen. Untuk bisa menggambar diagram SN ini, kita harus mengetahui dua titik utama. Yang pertama adalah titik endurance-nya, batas endurance-nya atau endurance limit. Titik ini biasanya direpresentasikan untuk jumlah life cycle 1 juta cycle. Jika digambarkan dalam skala logaritmik di sumbu mendatar, maka pada skala 6. Nah, pada life cycle 1 juta cycle ini, berapakah SE-nya atau endurance limit-nya? Itu adalah titik yang pertama. Titik yang kedua adalah batas kekuatan maksimum pada cycle yang paling kecil untuk material baja, yang diambil biasanya untuk 1000 cycle. Berarti skala logaritmik sumbu horizontal adalah pada skala 3. Dengan mengetahui posisi dua titik ini, maka kita bisa menggambarkan kurva SN dengan lengkap. Nah, untuk menentukan endurance limit sendiri, yang perlu diperhatikan di sini adalah yang digambarkan pada diagram SN ini adalah endurance limit yang sudah dikoreksi oleh faktor-faktor koreksi. Misalkan faktor koreksi untuk pengerjaan permukaan, faktor koreksi untuk ukuran, faktor koreksi untuk konsentrasi tegangan, dan lainnya. Mengapa perlu dikoreksi? Karena nilai endurance limit yang ada di tabel atau yang ada dari uji laboratorium itu adalah endurance limit ideal untuk pengujian yang disesuaikan dengan spesifikasi laboratorium, yang itu sangat berbeda dengan aplikasi praktisnya, sehingga dibutuhkan faktor koreksi tersebut. Semua konstanta koreksi itu bernilai kurang dari 1, yang akibatnya akan menghasilkan nilai endurance praktikal SE yang lebih kecil daripada endurance skala pengujian laboratorium SE aksen. SE aksen untuk material baja bisa didekati dengan pengali separuh dari tegangan ultimate-nya. Maka di sini SE aksen bisa didekati separuh dari 500 MPa tekanan ultimate. Kita dapatkan 250 MPa. Pada diagram yang disajikan bagian kanan bawah, itu adalah diagram untuk mengetahui surface factor.
Poros yang digunakan dibuat dengan cara machining. Maka kita menarik garis yang menyentuh kurva machine and cold drawn dengan hitungan dasar tegangan ultimate 500 megapascal. Maka kita dapatkan faktor untuk surface finish sebesar 0,79 atau 0,8. Setelah tahu faktor koreksi untuk pengerjaan permukaan, kita lanjutkan untuk mencari tahu berapa faktor koreksi untuk ukuran poros. Untuk faktor koreksi ukuran poros atau faktor geometri poros yang berdiameter 30 mm, maka kita bisa melihat tabel bahwasanya nilai faktor koreksinya adalah 0,85. Berikutnya adalah koreksi faktor reliability atau faktor keandalan. Jika diinginkan tingkat keandalan, tingkat keyakinan untuk desain ini adalah 90% aman, maka kita dapatkan faktor koreksi KC adalah 0,897 dari tabel berikut. Faktor koreksi berikutnya adalah faktor koreksi untuk konsentrasi tegangan fatigue. Faktor koreksi untuk kelelahan fatigue ini, konsentrasi tegangan fatigue, KD, dapat diketahui jika kita bisa menentukan faktor konsentrasi tegangan statik, seperti yang ditunjukkan oleh grafik sebelah kiri. Ada sebuah poros yang mengalami beban bending, sama seperti yang untuk kasus di contoh yang diberikan. Kemudian kita cari tahu perbandingan antara radius fillet dengan diameter poros. Kita dapatkan faktor 0,1. Kemudian ukuran diameter terkecil dari poros dengan diameter maksimumnya kita dapatkan 1,5. Pada grafik ada beberapa garis yang merepresentasikan perbandingan antara diameter maksimum dengan diameter minimum pada bagian poros yang di-fillet. Kita pilih untuk garis 1,5. Kemudian berdasarkan perbandingan RD 0,1, kita tarik hingga menyentuh grafik tersebut, kemudian kita tarik ke kiri, maka kita dapatkan faktor konsentrasi tegangan statik akibat bending adalah sebesar 1,72. Fatigue concentration stress atau faktor konsentrasi fatigue itu dipengaruhi oleh nilai KT, faktor konsentrasi tegangan, dan juga sensitivitasnya terhadap notch atau takian atau cacat. Di sini ada sebuah grafik yang diberikan untuk mengetahui tingkat sensitivitas komponen terhadap cacat atau notch atau takian. Nilai sensitivitas ini ditunjukkan oleh Q yang akan kita peroleh kalau kita tahu berapa radius fillet. Di sini radius fillet dianggap sebagai sebuah cacat karena geometri mengalami discontinuity atau perubahan diameter tiba-tiba. Kemudian kita lihat pada garis yang bersesuaian dengan tegangan ultimate dari material yaitu 500 megapascal. Nah, di sini untuk garis yang menunjukkan tegangan ultimate 500 megapascal tidak diperoleh sebuah garis yang ada atau tidak tersedia di sini, maka kita dekati. Kita ambil posisi sedikit di atas baja dengan kekuatan tarik 400 megapascal. Maka kita peroleh nilai untuk sensitivitas terhadap takian ini kurang dari 0,8 atau di sini diperoleh 0,78. Hasil ini mungkin akan berbeda-beda tiap orang karena tidak ada perhitungan yang mutlak atau tidak ada perhitungan yang pasti di sini. Hanya pengamatan visual sehingga mungkin terjadi deviasi antara satu orang dengan orang lain, tetapi nilainya tidak akan terlalu besar. Nah, setelah mengetahui nilai KT dan Q, kita bisa mencari tahu faktor konsentrasi fatigue dengan persamaan yang ditunjukkan di bagian bawah. Maka kita dapatkan nilai KF sebesar 1,56 dan KD yang berbanding terbalik dengan KF sebesar 0,64.
Berikutnya, kita bisa menggunakan semua faktor koreksi tersebut untuk mencari tahu berapa nilai endurance limit yang bisa digambarkan pada kurva SN. Di sini, untuk endurance limit yang sudah dikoreksi, kita dapatkan sebesar 96 MPa. Karena skala yang dipakai untuk menggambarkan SN diagram adalah logaritmik, maka kita logkan nilai SE ini, sehingga ketemu 1,98. Nilai SE endurance limit ini bersesuaian dengan life cycle sebesar 1 juta cycle. Jadi kalau life cycle itu sudah 1 juta, maka dianggap sudah mencapai endurance limitnya, umurnya panjang. Jika beban yang bekerja pada benda di bawah batas endurance limit ini, maka benda ini atau komponen ini akan memiliki umur yang tak terhingga. Nah, kembali lagi, berarti kita mendapatkan titik pertama untuk menggambarkan SN diagram. Titik kedua yang harus kita gambar adalah ketika life cycle-nya 1000 atau life cycle minimum untuk sebuah komponen yang bersesuaian dengan skala 3 pada sumbu horizontal. Kekuatan fatigue pada life cycle 1000 ini untuk material baja didekati dengan angka 0,9 atau 90% dari tegangan ultimate material. Karena kita memiliki material dengan kekuatan 500 MPa, maka titik ini akan diperoleh untuk log 450 yang bersesuaian dengan angka skala 2,65 pada sumbu vertikal. Nah, sekarang kita bisa menarik garis dari dua titik tersebut dan menambahkan garis horizontal pada bagian titik yang bersesuaian dengan endurance limit, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Setelah mendapatkan kurva SN diagram yang lengkap, sekarang kita harus menentukan di bagian manakah dari poros ini yang mengalami tegangan paling besar atau di bagian manakah titik kritisnya. Ada 3 titik dengan nilai momen yang besar di sini, yaitu titik B, C, dan D. Pada titik C memiliki nilai momen yang paling besar, tetapi bedanya dengan titik B dan D tidak terlalu besar. Sedangkan diameter pada bagian C ini berbeda sangat besar dengan diameter yang lain. Sehingga pada titik C ini kemungkinan besar tidak akan mengalami kegagalan. Sekarang kita punya dua titik yang kondisinya mirip secara geometri, yaitu titik B dan D. Namun seperti kita lihat, pada titik B mempunyai nilai momen kerja yang lebih besar dibandingkan titik D. Oleh karena itu, kemungkinan besar yang akan mengalami kegagalan adalah titik B. Maka kita bisa menghitung berapa tegangan bending pada titik B ini. Seperti yang ditunjukkan pada perhitungan pada bagian kanan bawah. Kita akan memperoleh ini sebagai tegangan kerja dari tegangan kerja yang diterima oleh komponen. Kita dapatkan nilai sebesar 242 MPa. Kemudian angka ini kita logkan agar bisa diplot pada kurva SN diagram. Kita dapatkan nilai sebesar 2,38. Kita gambarkan pada sumbu vertikal, kemudian kita tarik arah horizontal hingga menyentuh kurva SN. Kemudian ketika dia menyentuh kurva SN, kita tarik ke arah bawah hingga menunjukkan skala pada sumbu horizontal. Misalkan titik pada skala horizontal yang diperoleh adalah N, sejumlah N cycle, maka kita bisa menghitung nilai N ini dengan perbandingan panjang atau perbandingan kesebangunan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar kanan atas. Ada dua bangun segitiga AEF dan ADB, maka kita bisa menggunakan perbandingan panjang sisi-sisinya dengan aturan kesebangunan untuk mencari tahu berapa panjang EF yang merepresentasikan nilai N. Dan jangan lupa, nilai N yang didapatkan itu dihitung dari skala mula-mula, yaitu 3. Di sini, log N itu harus ditambahkan dengan angka 3. Maka kita peroleh nilai log N adalah 4,2. Yang ini kalau dicari antilognya bersesuaian dengan sejumlah 15.958 cycle atau sekitar 16.000 cycle. Nah, kesimpulannya yang perlu kita ingat di sini adalah bahwasanya
nilai SE yang bisa diplot pada diagram SN ini adalah nilai SE yang sudah dikoreksi, bukan nilai SE yang diperoleh dari pengujian skala laboratorium. Demikian tutorial kali ini, sampai jumpa di tutorial berikutnya.